Halo semua, semoga pada sehat semua di sana. Saya Dion. Di video ini kita akan mulai menyiapkan sebelum belajar pembuatan aplikasi Android. Yuk kita mulai. Ya, di video sebelumnya saya udah bilang kalau saya memutuskan untuk belajar membuat aplikasi Android. Nah, kenapa sih saya pilih belajar Android? Ini yang pertama, mobile OS terfavorit. Jadi berdasarkan statista.com, 70% pengguna smartphone menggunakan Android, yang artinya pengguna aplikasi Android itu banyak banget. Bisa kita artikan pasarnya itu luas. Jadi itu yang jadi pertimbangan saya. Yang kedua ini kustomisasi atau personalisasi. Memungkinkan user untuk mengatur tampilan sesuai dengan keinginan sendiri. Nah, ini sama aja kayak kita punya handphone, itu kita biasanya ganti-ganti temanya, ganti-ganti ikonnya, ganti-ganti fontnya di HP kita. Nah, itu kustomisasi itu seperti itu. Jadi, kita bisa membuat sesuatu sesuai dengan keinginan kita sendiri. Yang kedua adalah open source. Sumbernya terbuka dan tersedia secara bebas dan dapat didistribusikan, sehingga memungkinkan user untuk mengakses dan memodifikasi kode. Nah, open source ini yang memudahkan kita untuk belajar pembuatan aplikasi Android. Salah satu open source yang sering dipakai itu adalah GitHub, dan GitHub ini juga sering banget saya pakai. Nah, sekarang gimana sih bikinnya gitu? Setelah saya memutuskan untuk belajar membuat Android, nah pertanyaannya adalah gimana cara bikinnya? Nah, untuk membuat aplikasi Android itu kita perlu yang namanya IDE dan SDK. IDE ini Integrated Development Environment. Software yang memiliki beberapa fasilitas untuk membangun atau membuat sebuah aplikasi. Jadi ini adalah aplikasi untuk membuat aplikasi. Nah, ide ini kita bisa pakai beberapa ya, ini ada pilihannya. Kita bisa pakai Android Studio, Android NDK, Unity 3D, Xamarin, dan lain sebagainya yang banyak banget, nggak saya sebutin satu-satu. Nah, setelah kita punya IDE, kita perlu SDK atau Software Development Kit. Software tambahan untuk memudahkan dalam membangun suatu aplikasi dengan framework atau sistem tertentu. Jadi karena kita akan membuat aplikasi Android, maka framework atau sistem yang kita butuhin itu adalah Android. Jadi untuk SDK ini kita perlu yang namanya Android SDK. Nah, Android SDK ini biasanya jadi satu paket dengan IDE. Jadi ketika kita download Android Studio, ini di dalamnya paket installnya pasti ada Android SDK-nya. Jadi tidak perlu kita install secara terpisah. Nah, kemudian setelah kita punya softwarenya yang mau kita gunakan, kita perlu bahasa pemrograman. Seperti yang saya jelasin di video sebelumnya, ini bahasa pemrograman ini ada banyak banget, dan untuk membuat aplikasi Android ini kita bisa pakai Java, Kotlin, C++, Dart, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita udah tahu software dan bahasa pemrogramannya. Sekarang kita pilih ya salah satu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya memilih untuk menggunakan Android Studio dan Kotlin. Ini bahasa pemrograman yang saya pakai. Nah, kenapa sih saya pilih Android Studio? Nah, ini salah satunya karena ini dikeluarkan langsung oleh Google. Kemudian kayak fitur seperti Gradle, Instant Run, Intelligence Code Editor, emulator, kemudian integrasi dengan layanan Google, dan integrasi dengan GitHub. Nah, Android Studio ini adalah official dikeluarkan oleh Google. Jadi seperti yang kita tahu sendiri, Google itu yang punya Android. Ya udah, jadi saya pakai yang resmi aja, yang memang dibuat khusus oleh Google-nya. Kemudian ini integrasi dengan GitHub. Nah, GitHub ini salah satu website open source. Jadi developer-developer itu banyak yang
mengupload contoh project mereka ke GitHub. Jadi kita bisa nyari referensi dari GitHub. Nah, ini Android Studio ini sudah terintegrasi, bisa integrasi dengan GitHub. Jadi ketika kita buka websitenya GitHub, kita coba cari referensi contoh project. Nah, kita bisa langsung mendownload atau menampilkan kode pada website GitHub itu di Android Studio di komputer kita gitu. Jadi memudahkan banget buat kita belajar membuat aplikasinya. Dan kemudian bahasa yang saya gunakan ini Kotlin. Jadi Kotlin ini terbilang bahasa yang baru dan ini juga sudah diresmikan Google sebagai bahasa resmi yang digunakan untuk membangun atau membuat aplikasi Android. Jadi ya udah saya pakai yang baru aja gitu. Ya, setelah kita tahu ya kita mau pakai IDE yang mana, bahasa pemrograman yang mana untuk menjalankan Android Studio itu, atau kita mulai membuat aplikasi Androidnya, kita tentu aja perlu perangkatnya atau komputernya. Nah, ini saya tampilkan minimum requirement untuk kita bisa menjalankan aplikasi Android Studio ini. Jadi ini saya ambil dari websitenya Android Studio. Jadi Android Studio ini bisa dijalankan menggunakan perangkat Windows, Mac, dan Linux. Nah, di minimum requirement ini saya coba sampaikan poin-poin pentingnya. Ini dari referensi yang udah saya cari atau dapatkan dari beberapa sumber. Itu mengatakan kalau kita nggak perlu prosesor yang canggih atau yang terbaru gitu ya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini minimum requirement-nya untuk perangkat Windows, Mac maupun Linux. Ini kita minimal itu perlu Intel Core generasi kedua atau AMD ya yang setara dengan ini, dengan Intel Core generasi kedua ini. Baik di Mac maupun Linux ini juga sama minimum requirement-nya untuk prosesor. Dan yang ditekanin beberapa sumber itu adalah RAM. Jadi minimum RAM itu 8 GB atau lebih. Jadi kalau bisa lebih dari 8 GB. Baik dari Mac maupun Linux pun juga sama ya, minimum requirement untuk RAM-nya itu minimal 8 GB atau lebih. Nah, ini RAM ini perlu gede juga salah satunya karena nanti kita akan menjalankan Android emulator di komputer kita. Jadi perlu RAM yang agak lega gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir ya, misalkan wah komputer saya udah jadul gitu, atau gimana, kita nggak perlu terlalu khawatir, kita mulai aja dengan apa yang kita punya gitu. Jadi yang penting kita coba maksimalkan di RAM-nya gitu. Kalau RAM-nya kita cuma punya 8 GB, biar lebih enteng mungkin nanti kita jangan pakai Android emulator. Jadi untuk mensimulasikan aplikasi yang kita bikin, nanti kita bisa jalankan lewat HP kita gitu. Nah, ini mungkin nanti detailnya kalian bisa lihat di websitenya Android Studio ya sebelum kita menginstal. Dan untuk bagian terakhir ini saya tampilkan roadmap untuk menjadi seorang Android developer. Jadi ini langkah-langkahnya untuk belajar Android. Nah, ini sumbernya saya ambil dari roadmap.sh. Kalian juga bisa lihat di web ini. Nah, di sini langkah pertamanya pick language ya. Ada Java, ada Kotlin. Nah, ini saya tadi udah pilih Kotlin. Mungkin teman-teman bisa pilih Kotlin atau Java sesuai keinginan kalian masing-masing. Kemudian ini setelah pilih language, bahasa pemrogramannya kita belajar fundamentalnya. Nah, ini ya stepnya install Android Studio. Kemudian langkah selanjutnya ini belajar run of basic of Kotlin. Jadi kita belajar basic Kotlin. Kemudian belajar basic of OOP. Nah, jadi nanti saya juga akan mengikuti step-step yang ada di sini untuk panduan dalam belajar. Nanti teman-teman juga bisa ikuti langkah-langkah yang ada di roadmap ini. Ya, mungkin
Itu aja yang bisa saya sharing. Kalau ada yang salah, kalian bisa koreksi, bisa tulis di kolom komentar, dan kita bisa diskusi bareng di sana. Oke, sekiranya itu aja video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. See you.